Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga siswa-siswi kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Anjani kali ini pada pembelajaran tematik tema 2, subtema 2 dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kali ini kita belajar mengenai mengambil keputusan dengan musyawarah. Loh, apa hubungannya, Bu? Nah, mengambil keputusan ini juga merupakan tanggung jawab dari warga masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya keputusan dengan musyawarah ini, permasalahan akan cepat selesai. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Ada yang tahu? Nah, keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Nah, keputusan bersama ini anak-anak haruslah mewakili seluruh anggota masyarakat atau minimal seluruh anggota yang ikut dalam bermusyawarah. Jadi tidak boleh hanya separuh yang setuju. Minimal 2/3 sudah setuju dengan keputusan tersebut. Dan keputusan yang sudah diputuskan harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya, yaitu ada nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu tidak langsung ngawur gitu enggak ya anak-anak, harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila atau apa. Nah, di sini ada nilai-nilai yang mendasari dari pengambilan keputusan tersebut. Di sini ada 4. Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan cara duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Jadi tidak boleh dalam mengambil keputusan di suatu masyarakat itu hanya satu orang saja yang mengambil keputusan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi dengan cara musyawarah, semua orang bisa mengajukan pendapatnya. Nah, itu baru diambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, ada nilai kebebasan kebersamaan mengemukakan pendapat. Maksudnya apa? Bebas di sini itu artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Jadi semua peserta rapat itu boleh mengutarakan pendapatnya. Misalkan ada yang tidak suka dengan salah satu peserta rapat, jadi tidak diperbolehkan mengungkapkan pendapat. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan nilai ini. Jadi semua peserta rapat itu berhak mengajukan pendapat atau mengutarakan pendapat. Tetapi pendapat yang diberikan atau pendapat yang dikemukakan itu harus logis dan masuk akal. Tidak boleh menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Nah, di nilai yang kedua tadi kita membicarakan semua peserta rapat boleh mengungkapkan pendapat. Nah, di sini di nilai yang ketiga ini kita harus menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Tidak boleh mencela, harus didengarkan sampai orang tersebut selesai mengungkapkan pendapat. Jika kalian ingin menanggapi atau ada yang tidak setuju, itu harus disampaikan dengan cara yang sopan agar orang yang menyampaikan pendapat tersebut tidak sakit hati. Dan nilai yang terakhir adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai ini tuh maksudnya apa? Seluruh peserta rapat
diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka juga diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Dan setelah semuanya berpendapat dan akhirnya mendapatkan sebuah keputusan itu harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu pengertian musyawarah mufakat. Kalau tadi sudah dibahas mengenai keputusan, biasanya kalau kita memutuskan sesuatu itu melalui apa? Melalui musyawarah. Nah, di sini musyawarah mencapai mufakat. Maksudnya itu apa? Maksud dari musyawarah mencapai mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama-sama. Jadi tujuannya musyawarah itu berunding. Kalau ada masalah dirundingkan, habis itu semuanya mengemukakan pendapat dan setelah itu ada keputusan dan keputusan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, dalam proses musyawarah ini juga ada ciri-ciri dari musyawarah untuk mufakat. Apa saja ciri-cirinya musyawarah itu dinamakan musyawarah untuk mufakat? Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi yang dimusyawarahkan itu bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang akan kalian sampaikan itu harus mudah dipahami. Jadi tidak boleh bulat, harus dipahami oleh seluruh peserta rapat. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral itu lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang terakhir ada pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, ini sama dengan yang kedua tadi, usulnya harus mudah dipahami. Selain ada ciri-ciri dalam musyawarah untuk mencapai mufakat, kita juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan dalam bermusyawarah. Yang pertama ada apa saja? Musyawarah itu harus dilandasi dengan akal sehat dan nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, dalam musyawarah harus mengutamakan kepentingan umum. Tidak boleh kepentingan pribadi. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Tadi sesuai dengan nilai menghargai pendapat orang lain, nilai yang ketiga tadi. Yang selanjutnya ada keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak boleh menyimpang dari ajaran agama. Agama apapun itu, baik Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Yang terakhir ada melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi iktikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini diulangi lagi bahwasanya melaksanakan keputusan yang sudah diambil dari musyawarah itu harus dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada tata cara dan persyaratan dalam musyawarah. Jadi di sini anak-anak, dalam melaksanakan musyawarah itu ada tata caranya, tidak boleh ngawur. Tata caranya yang pertama ada peserta musyawarah hadir sebelum dimulai. Jadi diusahakan tepat waktu, tidak boleh molor. Jika ada anggota yang molor nanti akan terganggu di tengah-tengah musyawarah. Yang kedua ada musyawarah dimulai jika sudah memenuhi quorum. Quorum itu apa sih Bu kok? Saya baru mendengar kata-kata quorum. Quorum itu adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Jadi ada minimal anggota yang harus hadir. Minimalnya itu 2/3. Jadi kalau ada, misal anggota rapatnya ada 10, minimal harus ada 7 orang yang sudah hadir. Baru musyawarah itu bisa dimulai.
Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan. Nah, susunan kepanitiaan ini minimal ada ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat ada setiap peserta berhak menyampaikan pendapat. Tidak boleh ada yang menghalangi siapapun itu, baik yang beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, baik yang dari suku Ambon, dari suku Jawa, dan semuanya peserta, siapapun yang menjadi peserta itu berhak menyampaikan pendapatnya. Yang kelima ada harus menghargai pendapat orang lain. Dibahas lagi sesuai dengan nilai dari pengambil keputusan tadi, kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh dicela. Jika ingin menyanggah harus dengan yang sopan. Yang terakhir ada pendapat yang disampaikan harus masuk akal, tidak boleh menyimpang, tidak boleh menyalahi aturan atau yang tidak masuk akal. Selanjutnya, nah di dalam musyawarah kan tadi selama Bu Anjani menjelaskan banyak diungkapkan sama Bu Anjani bahwa dalam musyawarah itu orang-orang bebas atau peserta musyawarah bebas dalam mengeluarkan atau mengemukakan pendapatnya. Nah, di sini dalam mengemukakan pendapat itu juga harus ada tata caranya. Yang pertama, mengacungkan tangan terlebih dahulu ketika hendak berbicara. Jadi tidak boleh tiba-tiba berbicara di tengah yang lainnya juga berbicara. Itu nanti akan mengganggu suasana musyawarah. Selanjutnya, berbicara setelah dipersilahkan. Jadi setelah kalian mengacungkan tangan, kalian tidak boleh langsung berbicara, tapi harus ditunjuk dulu, dipersilakan dulu. Misalkan Mas Randy angkat tangan, silakan Mas Randy mengajukan pendapatnya. Nah, itu baru boleh Mas Randy berbicara. Yang ketiga, kalau ada yang masih berbicara, kalian harus menunggu sampai selesai, tidak boleh dipotong. Itu perbuatan yang tidak sopan. Yang keempat, harus bersikap sopan. Dan yang terakhir, suaranya harus jelas. Tidak boleh dengan suara yang pelan, agar semua peserta rapat bisa mendengarnya. Selanjutnya, kalau tadi sudah ada tata cara, prinsip, ciri-ciri, sekarang sikap yang harus kalian dalam bermusyawarah. Sikapnya harus bagaimana? Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pendapat orang lain. Mohon maaf, itu ada salah tulisan ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kalau kalian punya pendapat, misalkan di dalam kelas, Mas Valdani ingin pergi ke kebun bibit. Nah, di situ teman-temannya punya pendapat yang lain. Jadi Mas Valdani tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Itu tadi termasuk perbuatan yang tidak sopan. Dan yang terakhir, tidak boleh memotong jika ada orang lain atau temannya yang berbicara. Nah, selanjutnya yaitu kalau musyawarah tadi, keputusan dalam bermusyawarah tadi adalah salah satu dari bentuk tanggung jawab. Di sini Bu Anjani melanjutkan materi juga dari yang kemarin, yaitu akibat tidak menerapkan tanggung jawab di masyarakat. Loh, Bu, kalau kita tidak menerapkan tanggung jawab, apakah ada akibatnya? Oh iya, akibatnya sangat fatal sekali kalau kalian tidak menerapkan tanggung jawab. Ya, yang pertama yaitu terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan masyarakat. Tidak harmonis maksudnya apa, Bu? Terjadi kekacauan, tidak ada kerukunan antar warga masyarakat atau sering bertengkar dengan tetangganya. Tuh. Selanjutnya ada tidak akan tercipta ketertiban. Nah, kalau tadi misal kalian di sekolah ya, ada aturan
ketika guru menjelaskan harus diam. Nah, jika ada temannya yang ramai, itu suasana kelas tidak akan tertib. Nah, itu salah satu dari akibat tanggung jawab kalian tidak mendengarkan guru tadi. Selain itu juga misalnya kemarin ada tanggung jawab dalam masyarakat itu menjaga kebersihan. Misal kalian tidak membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kalian akan bagaimana? Lingkungan akan menjadi kotor, udaranya tercemar dan dapat menimbulkan banjir. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus melaksanakan tanggung jawab kalian, baik itu di masyarakat, tanggung jawab kalian sendiri, di keluarga maupun di sekolah. Yang terakhir, tugas kalian di rumah, kerjakan LKS tema 2 halaman 68 dan 89. Sekian penjelasan dari Bu Anjani, semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.